أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Kejahatan satu perbuatan dosa bukan hanya diterima oleh pelakunya, tetapi banyak menyakitkan orang-orang lain. Nah, para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan maksiat yang kita perbuat itu akan banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan. Hanya satu maksiat yang kita lakukan. Pertama, ujar para ulama, kalau kita melakukan satu aja maksiat, itu kita sudah membuat suhtallah, murkanya Allah. Kita berbuat satu maksiat, kada lakas tobat, kada lakas minta ampun, itu Allah murka lawan kita. Yang kedua, bahayanya maksiat itu farraha iblis aduwah. Kita berbuat dosa lalu kita kada tobat, itu membuat senang iblis. Padahal iblis itu adalah aduwah, musuhnya sendiri. Yang ketiga, satu perbuatan dosa yang kita kada segera tobat itu menjauhkan kita daripada surganya Allah. Yang keempat, perbuatan dosa yang kita lakukan kalau kada segera tobat itu akan mendekatkan kita kepada neraka. Yang kelima, satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat itu menajisi dirinya sendiri, menguturi dirinya sendiri, yang mana dirinya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Nah, kita ini suci, lahir bersih, karena dosa-dosa kita perbuat, kada kita tobat, akhirnya diri kita menjadi kotor, menjadi najis. Nah, yang keenam, perbuatan dosa yang kita lakukan itu izaul hafazah, menyakiti malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kita. Karena setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang mengiringinya. Setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang disuruh Allah menjaga si manusia ini. Disebut malaikat hafazah. Nah, bila kita berbuat dosa, maka itu menyebabkan bau yang busuk. Kalau perbuatan dosa itu kita kada tobat, itu sebenarnya mengakibatkan bau busuk yang bersangatan. Dan malaikat hafazah itu sangat terganggu dia dalam mengawal kita yang berbuat dosa kada tobat tadi. Nah, yang ketujuh, satu perbuatan dosa yang kita kada tobat itu ahzanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menyedihkan Nabi. Nabi pun tak juga sedih karena setiap minggu amal ibadah umat ini dilaporkan kepada Nabi daftarnya. Ini si Fulan bin Fulan, Ipul bin Fulan melakukan kebaikan, maka bersinarlah wajah Nabi. Fulan bin Fulan melakukan maksiat, maka sedihlah Nabi. Nah, jadi maksiat ini kalau kita kada tobat, Nabi pun juga jadi sedih. Jadi kita menyedihkan Nabi, kada menggembirakan Nabi kita. Nah, yang kedelapan, akibat dosa itu apa? Khianatul muslimin. Kita mengkhianati kaum muslimin. Kita berkhianat kepada kaum muslimin. Jadi imam misalnya, amun kita berisi dosa, kita kada tobat jadi imam, maka nang mengikut ini jadi makruh jadinya. Kan mengkhianati orang ngarannya. Orang berjamaah ke masjid itu datang mencari pahala, mencari fadilat sembahyang berjamaah. Oh, ternyata si imam ini orangnya orang yang berdosa, nang kada tobat dari dosanya. Nah, maka yang hendak dicapai oleh jamaah kaum muslimin itu pahala jadi makruh. Kita makruh mengikut imam nang kita ketahui kefasikannya. Nah, jadi saksi nikah umpamanya, saksi nikah mesti orang yang adil. Ini orang berbuat dosa, kada tobat-tobat dari dosa. Jadi saksi nikah orang terganggu kesahannya.
Jadi khianat kepada kaum muslimin. Nah, lagi yang ke-8, yang ke-10, yang ke-9 khianatul muslimin, khianat kepada kaum muslimin. Yang ke-10 ihzanu aqaribih fil kubur, membuat duka cita keluarganya di dalam kubur. Banyak artinya akibat dosa-dosa yang diperbuat itu. Nah, kalau kita tobat dari dosa itu ya ada jadi masalah. Hanya berbuat dosa hari-hari, tapi tobatnya juga lebih banyak daripada dosanya. Jadi setiap dosa nang kita kada tobat lawan Allah, banyak benar negatifnya, banyak benar nang tersangkut dengan perbuatan kita itu. Kuitan kita, orang tua kita jadi sedih, keluarga-keluarga lain jadi supan di alam kubur, anak cucunya, kemanakannya berbuat dosa. Nabi sudahnya sedih, malaikat hafazah ini terganggu dalam mengawal kita. Dan lagi satu perbuatan dosa itu bisa pula jalbul bala, menarik bala, membawa datangnya bala. Nah, bala itu bila turun bukan hanya orang yang berbuat dosa yang kena, tapi di sekelilingnya pun akan kena juga. Nah, orang berbuat dosa kada tobat-tobat itu bisa diturunkan Allah bala kepadanya. Bila bala itu turun, al bala idza nazala amma. Bala kalau nya turun itu kada seekong aja nang dapat bala, sakampungan dapat musibahnya, dapat bala itu. Nah, jadi itulah pengkhianatan orang yang berbuat dosa yang kada tobat daripada dosanya itu. Datang laporan ke kubur, atau anak ikam di dunia, anak kemanakan ikam mabuk, nah umpamanya. Datang ke dalam kubur laporan anak ikam, anak kemanakan ikam berjudi. Nah, datang ke kubur laporan anak ikam, kemanakan ikam, cucu ikam berzina. Oh, dalam kubur ada kesandangan lagi. Nah, mana sudah seorang macam-macam dihadapi di kubur. Datang lagi laporan-laporan dari malaikat yang membuat makin susah orang yang di alam kubur itu. Ahmad ya habibi, ya habibi, salam